wabarakatuh. Bapak, Ibu guru, Esmati. Baiklah, pada siang hari ini kita akan melaksanakan diseminasi budaya positif 14 membangun budaya positif di sekolah dari calon guru penggerak angkatan 9 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu OPT SDN 01 Jaya Tinggi beserta staf. Baiklah, pada siang hari ini kita akan mengikuti diseminasi budaya positif 14 membangun budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak kita, yaitu Bu Yuli Andriani. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Kepala Sekolah OPTN 01 Jaya Tinggi yang saya hormati, dan kepada seluruh rekan-rekan sejawat UPT SDN 01 Jaya Tinggi yang saya terima kasih tadi sudah dibuka oleh Ibu Kepala Sekolah. Di modul 1.4 ini saya akan membagikan tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Sebelumnya saya akan bercerita sedikit. Saya calon guru penggerak angkatan 9 di Kabupaten Waikanan. Sekarang ini pemerintah sudah membuka calon guru penggerak untuk angkatan 11 yang bisa diikuti. Dalam guru penggerak ini, yang pertama bukan hanya pintar ya, tetapi di sana ada kemauan. Jadi kalau kemauan kita kuat untuk mengikuti guru penggerak ini, yang mana sesuai dengan program sekolah kita, program pemerintah. Di sana sesuai dengan materi Merdeka Mengajar. Jadi kalau mengikuti guru penggerak ini, kita mempunyai komunikasi dua arah. Yang akan dibantu oleh teman-teman sesama guru penggerak, juga nanti dibantu oleh instruktur, fasilitator. Jadi ada banyak, dan nggak harus pintar, nggak harus ya nggak seperti yang dibayangkan. Jadi tetap semangat untuk Ibu Yusni yang sudah mengerjakan esai, juga untuk Ibu Minda kemarin sudah di coaching. Dan alhamdulillah kemarin Ibu Devi sudah lulus angkatan 10, sedang mengikuti tes kedua di simulasi mengajar ya Bu ya. Dan nanti akan ada tes keduanya, wawancara. Dan semoga lulus juga, dan kita bisa membangun budaya positif komunitas di SDN 01 Jaya Tinggi khususnya, dan di sekolah-sekolah lain pada. Dan di sini untuk karir ya Bapak Ibu, pertama kita mendapatkan ilmu, yang kedua juga kita mendapatkan karir yang lebih baik, juga karena bergabung dengan komunitas-komunitas yang baik. Selanjutnya di sini, lanjut Bu. Di koneksi antar materi, aksi nyata ada filosofi Ki Hajar Dewantara, yang mana kita tahu Ki Hajar Dewantara itu semboyannya Ingarso Sungtulodo, Nadia Mangkarso, untuk murid Handayani. Jadi dalam pembelajaran guru penggerak itu lanjut Bu. Di sini ada nilai dan peran guru penggerak. Pertama, berpihak pada murid. Kedua, reflektif, mandiri, inovatif, dan kolaboratif.
Jadi kita sebagai guru itu tidak bisa mengubah bibit, kita hanya bisa memberi pupuk, meluruskan dan mengolah lahan, memberi nutrisi kepada tanaman itu. Jadi kita, ya benar sekali itu Bu. Jadi kita nggak bisa merubah kodratnya, hanya bisa mengarahkan. Juga kita sebagai guru itu harus reflektif, harus kita berefleksi apa yang salah dari pembelajaran kita, dan juga mandiri, inovatif, kolaboratif ya seperti sekarang ya Bu ya, kita selama ini kita sudah berkolaborasi baik dengan rekan sesama guru maupun dengan guru lain. Ya, itu Bu. Ya, jadi konsep inti budaya positif itu adalah perubahan paradigma pembelajaran. Nah, paradigma pembelajaran yang tadinya hanya berpusat kepada guru atau teacher center sekarang berubah menjadi student center. Paradigmanya kalau dulu itu guru hanya di depan menjelaskan, sekarang siswa yang dituntut lebih aktif lagi. Jadi siswa itu menemukan masalah, memecahkan masalah. Selanjutnya nilai kebajikan universal yang semua diakui oleh kita, misalnya berakhlak, berkarakter, seperti yang di Program Belajar Pancasila. Selanjutnya disiplin positif. Belum tadi Bu. Disiplin positif ada 5 motivasi perilaku manusia, 5 posisi kontrol seorang guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Sebenarnya yang baru bagi saya itu ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, kebutuhan dasar manusia, sama segitiga restitusi. Iya, yang paling baru sekali segitiga restitusi. Tapi kalau kita mempelajari itu sangat berbeda cara mengajar kita yang lama dengan cara mengajar kita yang baru. Segitiga restitusi nanti di ujung aja ya Bapak Ibu ya. Jelasin dulu ya. Nanti ya. Motivasi perilaku manusia. Sebelumnya Bu. Ada 5 motivasi perilaku manusia. Ada pertama bertahan hidup atau survival, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, juga kebebasan. Karena itu di murid kita itu kebutuhan motivasi perilaku itu menentukan ketika misalnya murid kita itu dia ribut atau apa, ya apalagi di kelas bawah ya Bu ya, bukan ditemukan. Jadi sebenarnya mereka tuh mungkin membutuhkan apa, kebebasan atau kesenangan, karena misalnya dia kadang untuk di kelas tinggi tidak mencuri pelajaran, misalnya pelajaran tertentu, mungkin dia membutuhkan rasa kasih sayang atau kesenangan tadi. Lanjut Bu. Budaya positif dapat kita wujudkan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol, keyakinan kelas atau sekolah, penerapan segitiga restitusi dalam permasalahan sekolah. Lanjut Bu. Nah, disiplin positif ini adalah pendekatan disiplin yang mengajarkan tentang tanggung jawab kepada anak, menggambarkan kesadaran diri yang menggambarkan nilai-nilai kebajikan. Contoh disiplin positif itu misalnya kita sebelum masuk kelas, sebelum memulai pelajaran, kita di kelas itu kita tanya sama anak, nah untuk hari ini disiplin kita apa? Misalnya saya contohkan di sini satu ya. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, jadi tidak boleh atau jangan itu diganti dengan kalau membuang
tidak boleh membuang sampah sembarangan, berarti jangan mengotori, jaga kebersihan, buang sampah pada tempatnya. Ya, terus kalau mengerjakan PR, jangan terlambat mengerjakan PR. Kerjakan PR-nya dengan baik. Iya, kerjakan PR-nya tepat waktu, kumpul tugasnya tepat waktu. Jadi kata-katanya yang dirubah. Iya, dan jangan tidak boleh diganti dengan kata-kata yang lebih baik lagi. Ya, kata-kata positif. Terus lebih fokus pada disiplin internal yang memungkinkan murid mengontrol tindakan mereka sendiri. Jadi internal itu dari dalam, bukan eksternal. Seperti misalnya kita menginginkan sesuatu, kalau dari internal kan walaupun ada tantangannya, ada hambatannya. Seperti misalnya kita mengikuti suatu kegiatan seperti guru penggerak ini, jika hanya memikirkan eksternal yang dari luar, maka tidak akan berjalan. Kalau kita dari internal, walaupun tantangannya seperti terasa berat, tapi karena kita dari internal dan dari diri, jadi tidak terasa berat, tidak mengeluh dan tidak bersedih ya. Terus dengan melakukan disiplin dari murid dapat memahami dan menyadari pentingnya disiplin intrinsik yang mana motivasi dari dalam diri. Itu tadi lanjutan dari motivasi dari dalam diri intrinsik, bukan? Nah, ini ada motivasi perilaku manusia. Sebenarnya menurut nanti ya Bu ya, motivasi perilaku manusia itu ada 3: menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan, menjadi diri yang mereka inginkan dengan menghargai diri sendiri sesuai nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau kita menerapkan hukuman kepada anak itu, kira-kira apa yang motivasinya Bu? Misalnya kita pakaian harus seragam, kalau tidak nanti dijemur di depan kelas. Nah, kira-kira motivasinya apa Bu? Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ya. Kalau kita misalnya siapa yang dapat mengerjakan tugas duluan nanti mendapatkan bintang dari ibu. Jadi motivasinya itu mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi di sini yang paling bagus menjadi diri yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri sesuai nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi kalau motivasinya menjadi diri yang mereka inginkan dengan menghargai diri sendiri, insya Allah tanpa kita hukum atau tanpa kita beri imbalan, anak-anak itu dapat melakukan disiplin positif tadi. Ya, dengan memahami ketiga motivasi perilaku manusia ini, guru dapat mengidentifikasi perilaku murid. Jika murid menghindari perilaku ketidaknyamanan atau hukuman dan mengharapkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka motivasi yang ada pada murid adalah motivasi eksternal. Jadi yang kedua ini menghindari hukuman dan mendapatkan penghargaan itu motivasi dari luar atau eksternal. Jika dia punya motivasi internal, maka dia tidak akan mengharapkan imbalan tadi. Jadi sejalan dengan keinginan dia menghargai diri sendiri. Nah, selanjutnya motivasi perilaku manusia, guru berupaya untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam agar terwujudnya motivasi yang menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percayai. Sebaiknya hindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan karena akan merusak motivasi intrinsik. Jadi sebenarnya kita dilarang memberikan hukuman yang sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi anak itu harus ketika dalam pelajaran harus bahagia. Dan kita juga dilarang memberikan hadiah. Kalau kita hanya memberikan hadiah, misalnya kita kasih bintang, kita kasih permen,
atau kita kasih hadiah lainnya, jadi dia dirusak oleh penghargaan tadi. Jadi tidak timbul motivasi intrinsiknya, malah ekstrinsiknya, motivasi eksternalnya yang tumbuh. Jadi anak-anak itu harus kita bangun agar punya motivasi dari dalam. Dari sini yang ditanyakan Kak Bapak Ibu. Nah, di sini juga ada nanti video ya Ibu lihat ya. Di sini ada 5 kebutuhan dasar tadi: kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kesenangan, cinta dan kasih sayang, kebebasan dan penguasaan. Untuk bertahan hidup itu misalnya dari segi ekonomi ya Bu ya. Jadi kadang ada hambatan anak kita itu karena dia dari sosial ekonominya menengah ke bawah, jadi dia melakukannya misalnya kadang dia terlambat karena dia bekerja dulu, berjualan. Dan kalau kesenangan, dia misalnya tidak suka pelajaran tertentu karena dia tidak senang dengan pelajaran itu atau tidak senang sama gurunya. Kalau cinta dan kasih sayang, kadang anak-anak kita ini dia melakukan aktivitas yang membuat kita emosi atau memancing emosi kita karena dia membutuhkan cinta dan kasih sayang, karena di rumahnya dia tidak mendapatkan cinta dan kasih sayang, jadi di sekolah dia mencari-cari cinta dan kasih sayang itu. Nah, kalau ada penguasaan, kadang ada siswa itu yang ingin dia menjadi pemimpin, jadi dia itu membutuhkan penguasaan. Jadi kadang dia mengganggu temannya, pokoknya dia harus yang pertama. Itu berarti yang dia butuhkan itu penguasaan. Dan kebebasan, dia cara belajar yang sesuai dengan keinginan dia. Kadang kita ajak dalam kelas, kadang ajak di luar sambil bermain. Lanjut Bu. Nah, di sini ada posisi kontrol seorang guru. Jadi sebenarnya sebelum saya mempelajari modul ini, sebenarnya kita semua sudah melakukan posisi kontrol, tapi kadang kita tidak menyadarinya bahwa kita itu posisi kontrol tadi. Jadi dalam guru ini ada 5 posisi kontrol. Pertama penghukum, kedua membuat merasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, ketiga manajer. Dari kelima posisi kontrol ini kebanyakan atau biasanya ya kita guru itu posisi kontrolnya itu penghukum. Jadi ketika contoh kasusnya ada di YouTube, nanti bisa dijelaskan tapi sedikit di sini ya. Penghukum itu misalnya ketika anak terlambat kita kasih hukuman, berdiri di depan kelas. Ya, terus membuat merasa bersalah ketika anak-anak misalnya contoh kasus ya Bu, anak itu berantem. Terus kamu gimana sih? Kamu gak kasihan sama ibu? Kan sudah ibu bilangin, kamu sudah berjanji sama ibu. Nah, itu posisi membuat merasa bersalah. Kalau posisi teman, misalnya anak itu rambutnya panjang. Ayolah, kamu kan ganteng kalau dipotong rambutnya, ya nanti dipotong ya, nanti sama bapak ya. Nah, itu berarti posisi teman. Kalau posisi pemantau, kita bertanya, bagaimana, apa konsekuensi kelas kita, apa peraturan kita, itu posisi pemantau. Dan terakhir posisi manajer. Posisi manajer ini jadi kita misalnya anak itu tidak memakai atribut upacara, atribut lengkap saat upacara. Jadi di sana itu kita tanya anak itu, kenapa tidak memakai seragam upacara? Jadi bagaimana solusinya? Apa sebagai manusia kita pernah melakukan hal yang sama, tetapi kenapa kamu tidak memakai upacara? Bu, karena bangun kesiangan. Untuk mengatasi bangun kesiangan itu bagaimana? Saya akan menghidupkan alarm. Jadi
Dari kelima posisi kontrol ini saya yakin ibu bapak semua sudah pernah melakukan 5 posisi kontrol seorang guru ini. Ada yang punya pengalaman? Bapak Ibu boleh berbagi. Baik, ini pengalaman ya Bu ya. Posisi kontrol seorang guru pasti kelima-limanya pernah kita lakukan ya. Dari guru kelas, sebagai pendukung, membuat kita bersalah. Kadang anak kita jadikan seperti teman, atau dari jelas. Nah, semuanya itu kan ada yang kurang baik atau baik gitu ya. Kita sebagai penghukum, kita sebagai kadang anak melakukan kesalahan atau melanggar peraturan kita hukum, kita hukum atau misalnya mengambil sampah, nyapu gitu ya. Memang kita harus merefleksi ya, karena memang kelakuan tingkah kita sebagai guru juga salah gitu ya. Nah, berarti istilahnya kurang baik gitu ya. Kita harus menghukum ya, hukum dengan cara mungkin mereka harus sebaiknya menghukum yang baik gimana gitu, yang mengikuti pembelajaran di ajar cara. Kemudian membuat kesalahan-kesalahan itu maksudnya biar anak itu kan kadang sadar intinya itu membuat dia merasa bersalah, kita sebutkan kesalahan dia begini. Nah maksudnya kan tujuan kita tapi baik supaya dia tidak mengulangi kembali perbuatannya. Ya sebagai teman ya biasa kita sudah lakukan, sebagai pemantau ya, sebagai manajer ya. Nah mau saya tanyakan juga, selain kita merefleksi diri, bagaimana cara mengatasi kelima posisi kontrol ini supaya baik dan sesuai menurut aturan belajar. Kontrol yang tepatnya ya baik sekali, terima kasih tadi pertanyaannya dari Bu Devi. Sebenarnya kita tidak boleh menghukum, tapi kalau tidak dihukum anak ini tidak berubah atau tidak ada efek jerah ya. Jadi hukumannya itu diganti dengan kata konsekuensi. Sebenarnya hanya perbedaan kata saja ya Bapak Ibu, tapi dengan perbedaan kata itu bisa berdampak panjang. Jadi hukuman itu diganti dengan konsekuensi. Konsekuensi itu didapat dari kesepakatan antara guru dan murid. Ya, seperti tadi Ibu Devi jelaskan dengan membuang sampah. Nah, jadi kita sebagai guru itu, misalnya anak-anak tidak mengumpulkan PR. Ketika tidak mengumpulkan PR, konsekuensinya apa? Nah, jadi kita tanya, bukan kita yang menentukan hukuman itu atau konsekuensi itu. Misalnya nanti ada yang bilang kan, Bu kalau nggak ngumpulin PR, buang sampah, atau Bu kalau nggak ngumpulin PR, ditambah PR-nya begitu. Jadi hukuman itu diganti konsekuensi kesepakatan antara guru dan siswa begitu Bu. Jadi mereka sudah tahu, oh kalau saya nggak ngumpul PR, konsekuensinya saya harus mengumpulkan sampah atau harus membawa 30 tugas atau bunga misalnya ya untuk ditanam di sini atau mengumpulkan karya gitu. Jadi hukuman tadi diganti Bu, diganti konsekuensinya. Ada lagi yang ditanyakan? Ya, ada lagi Bu Indah. Ya, jadi itu tadi hanya pergantian katanya. Kalau hukuman itu yang dibuat oleh guru dan dijalankan oleh siswa. Kalau konsekuensi dibuat dan dijalankan oleh guru dan siswa, kesepakatannya dan dijalankan oleh semua. Video loh penanggapannya kan perlu tanggapannya. Jadi Bu, tadi kan harus dibuat kesepakatan. Iya, Misalnya kalau antara dengan guru kesepakatannya guru kepala sekolah dengan guru. Iya. Terus nanti di kelasnya kesepakatan Guru dengan siswa. Ya, seperti itu. Jadi kesepakatannya yang pertama misalnya apa ya? Disiplin positif misalnya. Ya. Persaudaraan waktu. Ya,
tidak ada terlambat ya Jangan gitu. Jadi sudah ada kesepakatan dulu. Nah, sebelum kita ada kesepakatan dengan siswanya, kita harus ada kesepakatan dengan guru-gurunya dulu, Bu. ya Seperti itu. ya ya Bu. Jadi kalau saya, Bu, yang sekarang ini kita baru kali ini ya untuk IKM kelas 1 dan kelas 4. Tapi Bu, yang saya amati sekarang ini anak-anak yang pertama itu bagaimana cara apa tadi? Cara konsekuensi Ah, kesepakatan tadi. anak banyak yang tidak bisa membaca. Sedangkan kita sekarang ini untuk pelajaran kurikulum merdeka ini kayaknya yang namanya merdeka tadi kan tidak terlalu memaksakan dengan anak itu gimana supaya anak itu bisa membaca. Jadi ibaratnya itu kalau kata saya itu dibiarin aja kayak kan kelakuannya mau kayak mana gitu, dibiarin aja. Jadi ya banyak anak-anak yang tidak bisa membaca. Nah, bagaimana cara mengatasi anak-anak yang tidak bisa membaca? Sedangkan untuk yang di kelas rendah, kalau saya sih anak itu ditekankan membaca dulu supaya bisa untuk menyelesaikan masalah. Ya, istilahnya itu nanti di kelas-kelas berikutnya anak itu sudah bisa membaca. Jadi anak yang kelas rendah, terutama kelas 1 dan kelas 4 sampai kelas 3 itu yang pertama itu anak harus bisa membaca. Ya, itu kalau saya. Itu saja. Baiklah, terima kasih tadi pertanyaannya atau penyampaian unek-uneknya ya Bu ya dari Ibu Kepala Sekolah. Benar itu Bu, sebenarnya permasalahan itu ketika kita tidak bisa memberikan hukuman, jadi anak ini terkesan berbuat semaunya ya Bu ya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah membangun atau membuat konsekuensi. Jadi membangun komunikasi dengan wali murid. Jadi kita sampaikan kepada wali murid untuk kelas 1 bahwa kesepakatan kita itu adalah anak harus bisa membaca. Jadi bagaimana dengan nanti kan ada tanggapan dari wali muridnya, bagaimana dukungan dari wali muridnya agar anak ini bisa membaca, karena memang ada apa Bu istilahnya perpindahan dari PAUD ke SD itu kan harus transisi dari PAUD ke SD itu bahwa anak itu hanya bermain dan belum dituntut untuk cari tuh ya. Jadi sedangkan kita sebagai guru, apalagi kita di pedesaan ini ya Bu ya, kalau untuk mau bimbel atau mau yang kursus lainnya kan mungkin agak berat. Jadi itu kita harus membangun komunikasi kepada wali murid agar bagaimana kesepakatan kita antar wali murid agar anak itu bisa membaca. Jadi kita meminta sekaligus meminta dukungannya serta komunikasinya. Nah, insya Allah Bu, yang sudah Ibu katakan tadi bisa kita terapkan ya Bu ya, wali murid kelas 1 dan kelas lainnya, karena memang di Jawa kemarin di SMP ternyata ada puluhan anak yang tidak bisa membaca. Yang viral itu ya Bu ya, SMP ya, SMP di daerahnya saya nggak tahu tepatnya, tapi di sana itu viral. Jadi itu sebenarnya menjadi masalah untuk kita semua. Ya mungkin itu tadi Bu ya. Ada lagi Bu tentang posisi kontrol seorang guru? Ini kalau yang paling tepatnya itu kita guru itu di posisi manajer. Jadi kita memvalidasi tindakan dan menanyakan keyakinan dan membuat kesepakatan. Jadi anak itu tahu masalah dia apa, dia mencari solusinya juga. Nah, dari posisi kontrol ini, guru melakukan kerjasama dengan murid, memberikan mereka tanggung jawab atas perilaku mereka dan mendukung mereka dalam menemukan solusi yang dihadapi, seperti tadi tidak memakai atribut lengkap, tidak mengumpulkan tugasnya tidak terselesaikan tepat waktu, atau mereka ribut berlari.
posisi manajer, memberikan mereka restitusi yang tepat, menjadikan murid sebagai manajer diri mereka sendiri sehingga mengajarkan disiplin positif. Jadi dalam posisi manajer ini menerapkan segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu menstabilkan tindakan. Menstabilkan tindakan itu jadi anak itu kita stabilkan dulu, setelah kita validasi tindakan, lalu menanyakan keyakinan kelas apa yang telah dilanggar, tidak datang tepat waktu atau ribut berkelahi, jadi sudah melanggar keyakinan kelas. Jadi ya seperti yang membuat keyakinan kelas tadi, Bu. Lanjut, Bu. Nah, ini keyakinan kelas atau keyakinan sekolah ya. Jadi kita bisa membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah sudah kita buat ya Bu ya, sudah lama kita buat, yang dibacakan ketika kita upacara. Itu keyakinan kelas, itu keyakinan sekolah kita. Ya, jadi siswa itu keyakinan sekolah kita karena itu adalah kesepakatan antara siswa dan sekolah. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas sekolah dengan adanya kesepakatan guru dan murid. Keyakinan kelas atau sekolah berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami dan dilaksanakan dalam lingkungan sekolah. Kalau di sini alhamdulillah ya, SD kita, SDN Konsep ini sudah lama menerapkan keyakinan sekolah. Nah, ini segitiga restitusi. Segitiga restitusi, guru berperan sebagai manajer, menggunakan segitiga restitusi sebagai penyelesaian masalah dengan 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, memperbaiki tindakan yang salah, serta menanyakan keyakinan agar tujuan yang mandiri, bertanggung jawab, disiplin, serta beramal mulia. Jadi kita menanyakan tindakan apa yang telah kamu langgar. Setelah itu, misalnya dia terlambat datang ke sekolah, keyakinan kelas yang sudah dilanggar, dan menanyakan keyakinan agar tujuannya muridnya. Jadi bagaimana caranya, misalnya menghidupkan alarm atau meminta bantuan kawannya atau ibunya. Nah, itu yang budaya positif, filosofi kajian Dewantara. Dengan melakukan budaya positif sekolah, maka kita akan lebih mudah mencapai tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi kajian Dewantara, yakni pendidikan yang berfokus pada perkembangan potensi yang ada pada murid, serta pendidikan yang aman dan berpusat pada murid. Nilai dan peraturan penggerak budaya positif dapat terwujud jika guru memiliki nilai dan peran guru penggerak, antara lain berpihak pada murid, kolaboratif, inovatif, mandiri, reflektif, dan inovatif. Dapat terwujudnya dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah. Jadi semua warga sekolah yaitu guru serta komite sekolah, lingkungan sekitar, serta pemangku kebijakan. Jadi pemangku kebijakan seperti kepala sekolah, pengawas sekolah, serta pemerintah daerah itu pemangku kebijakan, Ibu, agar kita tercapai. Kalau antara kita aja kayaknya sulit untuk tercapai. Jadi visi guru penggerak salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak. Menyenangkan untuk siswa, membahagiakan, dan sesuai dengan filosofi kajian Dewantara serta profil pelajaran Pancasila. Ini nanti ada video segitiga restitusi. Video yang telah dibuat di demonstrasi kontekstual.
Jadi kemarin saya sudah melakukan segitiga restitusi terhadap anak kelas 4, walinya saya sendiri. Ya, permasalahan kita di sini sinyal ya sama ketika ada itu. Nah, sudah cukup. Sampai di setengah ya. Besar layarnya loh, Neng. Ini kan ada Kalau di HP ini ya. Cepat ya. ini di sini kan tadi itu ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, menurut Gosen 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana cara mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi dengan menerapkan restitusi, mereka berpikir orang seperti apa yang mereka inginkan, orang yang disiplin, lebih baik, berakhlak, dan bagaimana cara mereka harus memperlakukan orang lain. Di sini ada 3 tahapan segitiga restitusi: menstabilkan identitas, menjaga tindakan yang salah, dan menemukan nilai. Jadi menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi yang gagal. Jadi ketika anak
karena anak melakukan kesalahan, sesungguhnya kita sebagai manusia pun pernah melakukan kesalahan. Jadi tidak ada orang yang sempurna ya. Bapak Ibu sama saya juga, kita semua pernah melakukan kesalahan. Nah, setelah kita menstabilkan identitas, kita memvalidasi tindakan yang salah. Setiap tindakan yang kita lakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, bertujuan untuk menemukan cara-cara yang efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi pasti punya alasan. Ketika anak itu melakukan kesalahan, dia pasti punya alasan. Jadi ini bertujuan untuk menemukan cara-cara yang paling efektif. Setelah kita memvalidasi tindakan yang salah, kita melakukan menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip-prinsip nilai kebajikan siswa prinsip kebajikan yang siswa percayai berubah menjadi orang yang dia inginkan di kehidupan yang dia inginkan. Bertujuan untuk mengubah stimulus respon menjadi posisi kontrol. Jadi setelah kita menanyakan keyakinan kelas apa yang telah dilanggar, mengubah menjadi posisi kontrol. Kasus pertama, di sini ada kasus pertama. Saat di sekolah, Arya marah dan berkata kasar, tidak bisa menahan emosi karena dijahili dan diganggu oleh temannya. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Jadi jadi di sini kasus kedua, Aulia tidak mengumpulkan tugas karena tugas di sekolah karena kegiatan ekstrakurikuler karate. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Ini yang menstabilkan identitas. Jadi bahwa kita meyakinkan murid bahwa setiap manusia itu pernah melakukan kesalahan.
adalah contoh penerapan kasus dengan menggunakan segitiga restitusi. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita validasi tindakan, kita menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, atau yang ketiga dengan menanyakan keyakinan. Jadi saya yakin Bapak Ibu guru sebenarnya sudah melakukan segitiga restitusi, cuma kadang nggak tahu itu namanya apa. Kita baru tahu bahwa itu namanya segitiga restitusi. Di sini kawan yang mau berbagi, rekan-rekan sejawat, Ibu Winda, Ibu Lilis, Ibu Nani, Ibu Eli, Ibu Ita, mau berbagi pernah menemukan kasus. Ternyata saya ini pernah menerapkan segitiga restitusi. Saya pernah menjadi posisi manajer. Lima posisi guru tadi pasti kita semua sudah pernah melakukannya. Ada yang mau bisa berbagi? Berikan kasus yang pernah terjadi di kelas, kamu orang selesaikan Dengan menggunakan ternyata semua itu segitiga restitusi. Ayo Bu. Pasti pernah ya kita. Jadi di ini kita membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Setelah kita membuatnya, apa yang disepakati antara guru dan siswa, yang disepakati dan dijalankan oleh guru dan siswa juga. Setelah itu, kalau sudah tercipta atau terbuatnya keyakinan kelas atau sekolah tadi, jadi kita ganti itu, tidak ada lagi hukuman, yang adanya konsekuensi. Jadi konsekuensi kalau melanggar apa? Tuh kan di sana kita bisa ditempelkan juga keyakinan kelas kita. Jadi siswa itu paham, mereka sadar, jadi timbul kesadaran dari diri sendiri. Iya. Jadi siswa, oh iya, kan saya yang berjanji, konsekuensinya apa? Dan kamu. Jadi kesepakatan kelas. Jadi kita bukan kesepakatan itu bukan dibuat guru, dipatuhi murid, bukan. Jadi dibuat bersama dan dipatuhi bersama. Ya, Bu. Jadi kita tidak ada lagi hukuman, yang ada konsekuensi. Misalnya anak tidak mengumpulkan tugas, misalnya anak-anak itu bersepakat, ya udah Bu, lari aja 10 kali atau 1 kali gitu. Karena udah kesepakatan itu tadi kan. Tapi kalau bisa yang baik lah ya, yang menguntungkan, misalnya membuat karya atau membuat tugas tadi gitu. Tapi kalau kita ini kan anak-anak yang kinestetik ya Bu, yang senang gerak-gerak, mungkin dia senang juga itu Bu. Mengatasinya adalah dengan memberikan presentasi atau membuat keaktifan begitu, membuat kelompok. Jadi strateginya Bu, saya dengan menghadapi anak-anak yang kinestetik tadi, saya buat kelompok. Saya buat kelompok belajar, jadi mereka mempresentasikan dan melakukan kegiatan yang menggunakan gerak motorik. Jadi kita menilainya juga, kita bisa menilai sumatif kan. Jadi tidak hanya penilaian secara nilai aja, jadi bisa kita buat secara sumatif. Mungkin ada lagi Bu yang pengalamannya Bu Kami? Iya Bu. Baiklah, ini ada permasalahan di kelas saya sendiri yang tidak bisa saya selesaikan. Memang rencananya saya mau berdiskusi dengan kepala sekolah, tapi belum ada waktunya. Ada satu murid namanya Andre, mungkin Bu Winda sudah pernah di kelas Bu Winda, mungkin juga kesulitan mengatasi Andre. Permasalahan itu Andre ini pertama dia sendiri. Ada juga murid Ahmad. Ahmad itu mungkin dari kawan-kawannya mungkin ada sedikit kurang.
dari sikap dan pikirannya. Jadi dari situ dia selalu disakitin, dibully tiap hari. Nah, jadi Andre ini teman-temannya itu ada sekitar 5 orang masuk setiap hari nyakitin Ahmad itu. Jadi setiap hari sudah dikasih nasihat, konsekuensi sudah, pokoknya segala macam cara sudah. Jadi dari 5 tadi tinggal berkurang, tinggal 1 Andre. Yang lainnya sudah ikut, sudah takut dengan konsekuensi tadi, atau yang dipanggil orang tuanya, nanti ditelepon orang tuanya kalau masih nyakitin Andre itu sudah dinasihatin terus nanti. Nah yang terakhir kemarin itu, nah Andre ini masih si Ahmad itu luka di mata, kemudian di dada ditendang, ditinju, pokoknya disiksa dengan Andre ini. Pokoknya Andre itu senang melihat Ahmad itu kalau disiksa itu. Nah akhirnya kemarin sudah bisa panggil lagi Andre-nya, sudah saya kalau diomongin itu tetap ini kayak nggak pernah nyakitin Ahmad, nggak pernah bersalah. Iya bu, nggak pernah, cuma saya deketin aja, nggak ini. Tapi kaki ini baru melangkah istirahat ke kantor, kan kita istirahat 15 menit. Nah istirahat ke kantor, nyakitin kaki Ahmad itu. Jadi masuk sudah berdarah, bibirnya berdarah, sudah kepalanya pusing karena ditendang pakai tendangan kuntau. Nah dari itu, nah kemarin itu sudah itu, akhirnya saya bicara sama Ibu Ita, gimana kalau Ahmad ini pindah ke kelas Ibu Ita, karena Andre ini nggak bisa melihat muka Ahmad. Ya, jadi setiap hari pengen menyiksa Ahmad. Jadi saya pindahkan ke kelas Ibu Ita. Nah tenang, berapa jam itu tenang. Nah besoknya dia datang lagi ke kelas Ahmad itu, nendang Ahmad lagi sampai apa Ibu Ita kemarin itu, Ibu Ita datang ke kelas. Nah jadi sudah Ahmad dijauhkan, dia masih datangin Ahmad, masih nyiksa Ahmad lagi. Nah itu mau saya bicarakan dengan kepala sekolah, gimana cara mengatasinya itu. Itu aja, terima kasih. Baiklah, terima kasih. Sudah Bu Eli sudah saya tangkap ya, dan Ibu rekan-rekan tangkap juga bahwa unek-unek Bu Eli sudah disampaikan dan menjadi permasalahan kita semua, bukan hanya menjadi permasalahan Ibu Eli. Jadi kalau dilihat kebutuhan dasarnya ya Bu ya, si Andre ini tadi kalau kebutuhan dasar manusianya yang 5 itu dia kesenangan untuk membuli temannya tadi ya Bu ya, dan dia juga membutuhkan pengakuan bahwa dia ingin diakui dia lebih hebat dari si Ahmad ini tadi. Itu menjadi permasalahan kita bersama, dan untuk mengatasinya nanti mungkin kita semua Dewan Guru PTN 01 Jaya Tinggi bisa berkumpul, kita bisa mengajak seluruh siswa kelas 3A untuk membuat konsekuensi apa yang akan dilakukan atau diberikan si Andre ini tadi jika dia melakukan kesalahan yang sama, karena itu sudah termasuk kekerasan fisik ya Bu ya. Nah, tidak bisa kita biarkan saja, dan harus kita segera tangani. Mungkin Bu Eli bisa membuat jadwalnya, kita laporkan dengan kepala sekolah, lalu nanti kita bisa membuat jadwal bersama-sama kapan waktunya agar kita bisa menangani si Andre ini tadi agar tidak melakukan tindakan yang semena-mena pembulian ini terhadap, karena pembulian ini juga berdampak panjang bagi bukan hanya fisik tetapi mental, apalagi mental abad 21 kalau kita bilang generasi Z ya, generasi Alpha, generasi yang mudah sekali menyerah, jadi mentalnya itu mudah sekali terganggu. Jadi ini tadi sudah dicatat Bu, bisa kita jadwalkan dan kita komunikasikan ke sekolah, dan ini menjadi permasalahan semua guru, bukan hanya permasalahan Bu Eli sebagai wali kelas 3A. Mungkin itu bagaimana tanggapannya Bu? Kalau kan kita membuat jadwal, nanti kita setelah kita membuat konsekuensi, kita membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan apa yang jika siswa itu melakukan hal yang sama, apa konsekuensinya?
yang masih yang nurut waktu itu, tapi lebih ulang lagi maksud saya tuh mungkin kepala sekolahnya yang langsung mengatasi, kan saya sudah tidak bisa mengatasi. Nah, dan takut terjadi apa sama aman, kan aman itu sudah pucat terus. Tekan ya Bu ya. Setiap hari memanggil. Iya, ada tekan ya. Nah, sini berjalan sini. Iya. Jadi kita dengan kepala sekolah gimana caranya, atau anak itu dipanggil ke kantor atau harus menandatangani misalnya mengulang perjanjian atau dia Sumatera itu bagaimana? Sedangkan kepala sekolah Oh iya. itu udah sama dengan Anggi dulu, seperti Anggi dulu deh. Apalagi dia sekelas ya Bu, udah dibedakan kelas saja dia dapat lagi ke kelas itu. Dia seperti anak itu kayak ada jenjangnya. Untuk di kelas 5 si Davi gimana? Sekarang udah lumayan dulu. Oh, coba bawa sini. Panggil Davi lagi ya. Baiklah. Kemarin itu gini, mungkin salah satu untuk mengatasi anak tadi ya. Cuman sebenarnya sudah banyak cara guru ini untuk mengamankan anaknya. Cuman belum ketemu ya kayak mana itu. Kemarin itu Dapi itu seperti itu Bu. Dapi itu kemarin Pak Dewi itu kan sekelas kelas 4, Dapi kelas 5 itu. Jadi neneknya itu datang ke sekolah bawa cucunya tadi si Fadil. Dia ngomong ini kata neneknya, Bu, kayak mana nih Fadil ini selalu tiap hari apa namanya dibully sama temannya. Apa kataku itu? Dimintain duit. Nah, jadi kalau bahasa aku tadi dipakai jadi. Nah jadi itu kemarin Bu, saya panggil si Davinya, saya panggil si Fadilnya ada, si neneknya tadi ada. Jadi ada mereka berdua. Nah saya tanya, gimana kamu sama Fadil kok bisa minta duit terus? Kami itu ini Bu katanya. Dia tuh ada utang sama saya katanya. Ada utang sama saya 100.000 kata dia gitu. Utang apa itu? Kata sebesar itu. Kami taruhan kata dia gitu. Taruhan apa? Entah, saya juga kurang jelas waktu itu. Pokoknya dia itu antara ada dengan tidak. Jadi kata si ini masih ada katanya. Kata si Fadil tidak ada, habis katanya. Masih taruhan. Ayo taruhan 100.000. Nah sudah ngambil uang neneknya 50.000, 20.000, 10.000. Jadi neneknya kewalahan. Terus makanya neneknya datang ke sekolah. Terus gini katanya, sekarang tinggal berapa? Utang dagang si Fadil tinggal 10.000 lagi kata dia. Nah udah gini aja. Kamu mau janji sama ibu? Diam. Kamu mau jadi enggak? Kalau mau jadi, kataku nanti kita dibayar tinggal 10.000 itu. Mau kata dia. Nah sekarang yang bayar utang 10.000 itu biar ibu yang bayar utang 10.000 itu. Tapi ada janjinya, kamu nggak boleh lagi kataku bully si teman-temannya tadi. Soalnya kadang tuh ada juga yang namanya fitnah tuh, ada maling sepatu dimasukkan di tas temennya, padahal temennya nggak tahu apa-apa. Nah itu temennya kemarin itu, nggak taunya ada di tasnya si anak siapa itu? Yang tukang sate itu. Dwi, anak siapa yang namanya tuh? Abiza. Nah, sedangkan Abiza nggak tahu dulu sepatu itu ada di dalam tasnya. Kalau digeledah kok ada sepatu. Kenapa? Ya Bu. Nah jadi sama si Fadil tadi sama Davi tadi disuruh langsung dia minta duit sama ibu. Suruh Davinya kataku, jangan kamu mau disuruh. Yang minta duit itu yang bersangkutan. Nah, kembali lagi dia tadi. Nah, setelah berapa jam datang lagi temannya. Bu, disuruh si Davi minta duit. Ibu nggak akan mau bayar kalau itu bukan orang yang bersangkutan. Ya udah, besoknya itu kebenaran pas mau pergi sekolah, anak itu mau pergi sekolah di luar itu. Nah,
dia itu lewat. Panggillah Davi. Sini dulu kamu. Datang dia, apa tuh? Kamu kemarin kok kalau temennya ada permintaan duit, kenapa nggak kamu langsung? Karena kata ibu janji sama kamu. Diam dia, nah ini kata keduanya 10.000. Tapi janji ya, janji kemarin nggak mau lagi istilahnya itu menghubungi kawannya. Nggak boleh lagi kata itu. Ibu nggak mau dengar. Bukan hanya Fadil aja, semua temennya nggak boleh. Nah, itu, tapi kayaknya saya perhatiin beberapa hari itu, kayaknya dia ada perubahan. Apa kayak gitu solusinya gitu. Jadi saya juga nggak tahu sebenarnya ya anak itu sebenarnya udah termasuk di anak berkebutuhan khusus sebenarnya. Ya Bu, terima kasih. Sudah kita tangkap semua ya apa yang sudah disampaikan Ibu Kepala Sekolah. Dan terima kasih masukannya. Ternyata ada sesuatu latar belakang yang membuat permasalahan itu atau kasus itu. Jadi seperti yang sudah dijabarkan Ibu Kepala Sekolah tadi bahwa si Davi punya piutang. Jadi siapa tadi? Fadil punya hutang pada Davi dan Davi merasa punya piutang. Piutang itu berupa taruhan. Taruhan itu kita tidak bisa ya antara 50-50. Jadi dia merasa punya piutang, jadi dia harus menagih. Kalau tidak menagih dan dia melakukan kekerasan tadi. Jadi identifikasi masalahnya itu latar belakangnya harus kita cari tahu dan seperti tadi sudah didapat dan begitu pun kepada Andre dan Ahmad. Jadi latar belakang Andre itu punya dendam kesumat sama Ahmad itu kenapa? Pasti punya latar belakang. Jadi kita cari tahu dulu penyebabnya apa. Nah, setelah kita cari tahu penyebabnya, mungkin kita bisa menemukan solusinya. Karena di sekolahan kita ini menyelenggarakan pendidikan inklusif tadi, PPS PPI, sekolah penyelenggara pendidikan inklusif tadi. Memang di tempat kita banyak anak berkebutuhan khusus ya. Juga di kelas saya ada satu anak disleksia, hambatan dalam membaca. Jadi kita cari latar belakangnya, setelah kita mengetahui, kita identifikasi, kita menemukan solusinya. Bagaimana? Ada yang mau menambahkan atau punya pengalaman agar Davi, agar Fadil dan Davi, Ahmad dan Andre, agar permasalahan Ahmad dan Andre ini bisa segera selesai? Kira-kira menurut Ibu cara mengatasinya gimana? Kalau Andre itu karena Ahmad itu maaf ngomongnya dia itu kayak Ada hambatan tadi. ada apa namanya mental itu kurang. Jadi Ahmad tuh melihat dia Iya, dia merasa punya kepuasan tadi, Bu. Dia merasa kepuasan untuk menyakiti orang tadi, dia merasa punya kepuasan tadi. Nah, dan itu kan penilaian kita ya, Bu ya. Nah, jadi kita tanya dulu, lama-lama nanti tadi mungkin mengaku si Ahmad itu kita tanya kenapa awal mula kejadian itu. Kan mungkin dari kelas 1 dulu. Jangan dulu ya. Kelas 1 dulu mungkin apakah seperti itu juga, kelas 2 juga apakah seperti itu juga. Ya, jadi apakah memang tiba-tiba seperti tadi kasusnya Davi dan itu masalah hutang piutang dan Andre ini kesenangannya itu membuli itu apa? Latar belakangnya permasalahannya kok dia bisa terus-terusan selama sudah mau berapa bulan ini ya? Ada yang lain mau menanggapi? Andre itu kalau menjadi itu dia tuh di luar itu sering disakitin juga sama Alex sama itu dan jadi dia yang biasanya tadi karena Ahmad itu tadi itu agak jam kurang tadi jadi seenaknya tembok segala macam. Iya, sebenarnya ini tadi penularan mental tadi ya Bu ya. Mental dia pernah disakiti, dia berencana menyakiti. Seperti kalau kita dulu kita dulu waktu mau sekolah itu mos ya, koncoan ya. Nah, seperti kita pernah dibully kakak kelas kita juga pernah dibully kakak kelasnya. Jadi kakak kelas kita membuli kita, mungkin nanti kita membuli adik kelas kita. Jadi itu adalah virus ya,
pengaruh lingkungan tadi, pengalaman dia. Sama dengan orang yang Itu klepto itu. Kleptomania. Ini menyukai walaupun hal sepele. Orang kaya tapi kalau orang yang penyakit Ya mungkin Bu Eti ayo Bu Lilis. ya Bu. Wah. Ya Bu Devi mungkin ini yang terakhir dari Bu Devi tambahannya. Jadi kalau itu tadi kita identifikasi dulu, setelah itu kita temukan solusinya. Panjang, jadi kita bahas saja langsung panggil anaknya atau panggil orang tuanya, kita ceritakan masalahnya apa, kita perdalam anak ini kenapa sih kalau dendam banget sama si Ahmad gitu kan, latar belakangnya apa, mungkin ada hal yang membuat dia itu belum puas, mungkin kalau aku tuh maunya gini loh gitu, Ahmad tuh maksudnya mungkin yang tadi misalnya punya utang gitu ya, kalau dibayar utangnya dia sudah gitu kan, ya mungkin dia belum terturutan maunya tadi apa, maunya itu dendam banget sama si Ahmad. Jadi nanti kan dengan kita wawancarain anak, kita tahu akar masalahnya, kita panggil orang tuanya, kita buat kesepakatan seperti tadi tiga tadi, jadi masalahnya udah tahu tindak lanjutnya apa, jadi ya kayak gitu. Coba. Alhamdulillah. Ya, solusinya. Oke, terima kasih tadi permasalahannya sudah dicatat ya Bu Elia dan sudah dijelaskan tadi solusinya. Kita identifikasi dulu latar belakangnya apa, lalu kita perdalam, kita komunikasikan dengan orang tuanya, lalu kita membuat kesepakatan. Jika Andre mengulanginya lagi, kesepakatannya apa? Kita membuat fakta integritas yang ditandatangani di atas materai. Karena masalah ini jika dibiarkan tidak bagus ya. Karena kasus-kasus viral pembulian di mana-mana itu mungkin karena tidak ditanggapi dengan serius. Alhamdulillah Ibu Eni sudah menyampaikannya, jadi kita tahu permasalahannya dan kita sudah bisa segera mengatasinya. Bagaimana Bapak Ibu? Nah, jadi kita coba penerapan kasus bullying satu ini kita selesaikan sebaik-baiknya. Nah, itu saja ada yang ditanyakan? Cukup. Terima kasih. Saya secara pribadi Yulia Andriani mengucapkan banyak terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh rekan-rekan sejawat semua beserta ibu kepala sekolah. Tidak ada yang bisa membalasnya, hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang bisa membalasnya kebaikan Bapak Ibu semua, dan atas dukungannya, kerjasamanya untuk pendidikan kita di UPTSDN Pondok Gede Tinggi ini. Lebih kurang saya mohon maaf karena kelebihan hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala dan kekurangan hanya milik saya. Sebelum saya akhiri, baiklah, mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.